Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini, saya beri judul renungan kita adalah Turning Point Effect. Kita masih membahas soal si bungsu, anak yang hilang. Yang saya mau ambil adalah bagaimana apa yang sudah si bungsu lakukan sehingga sampai titik tertentu si bungsu ini mengambil keputusan, mengambil tindakan yang menjadi titik balik buat hidupnya. Kita tahu kisah si bungsu ini sampai si bungsu diperhadapkan dengan makanan sisa ampas makanan babi. Buat seorang manusia, kalau dia sudah tidak bisa makan yang lain, sampai akhirnya harus istilahnya yang di hadapan dia itu hanya sisa ampas makanan babi, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri mengalami bahwa di saat saya jatuh, saya tidak pernah sampai sejatuh seperti itu. Betul, kita susah mungkin buat makan susah, tapi tidak pernah sampai sejatuh. Oke, saya baca beberapa ayat. Pada saat dia dihadapkan dengan kondisi yang tadi, dalam Lukas 15 ayat yang 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mungkin buat dia, situasi dia saat itu adalah situasi yang paling rendah yang membuat dia berpikiran bahwa dia mungkin mati ini. Tapi ada satu ayat berikutnya di ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini menjadi satu titik balik buat dia, bahwa dia sadar dengan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia alami saat ini. Dan apa yang dia lakukan pada saat titik seperti itu, dia sampai sudah menyadari bahwa di ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dia sudah tahu bahwa dia sudah bukan menjadi anak bapaknya. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapak, sampai menganggap bahwa dirinya layak menjadi seorang upahan. Itulah titik balik dia. Dia sudah berpikir sampai seperti itu, dan ini yang menjadi satu hal yang akhirnya dia bisa terima kembali sukacita itu adalah, maka bangkitlah, di ayat yang 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya membayangkan ayat yang terakhir ini, 20 ini, pada saat pelepasan, maksudnya pada saat anak saya yang kecil itu lulus, peresmian lulusnya itu, ada satu momen acara di mana para siswa memberikan bunga kepada orang tuanya. Pada saat anak itu datang kepada bapaknya, jadi waktu anak saya datang kepada saya, dia memberikan bunga itu dan memeluk saya.
itu jadi satu hal yang membanggakan buat saya, walaupun dia tidak masuk dalam prestasi orang-orang yang peringkat atas, tetapi itu jadi satu hal yang membanggakan. Dan saya lebih bangga lagi pada saat dia datang kepada saya dan memeluk saya, bukan pelukan yang sekedar pelukan. Saya tahu bahasa tubuhnya dan saya tahu apa yang dia ungkapkan, walaupun tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Itu sudah membuat saya sebagai bapaknya bangga. Nah, kisah si bungsu ini pada saat si bungsu ini menyadari dan dia bertindak untuk kembali lagi, dia harus kembali pulang ke rumah bapak. Si bapak ini sudah menanti, dan sudah memang menanti sejak kapan saya tidak tahu, berapa lama juga tidak dikisahkan, diceritakan di sini. Tetapi satu hal, hati seorang bapak pasti akan tetap menerima anaknya yang mau berbalik kepadanya. Pada saat anak itu menyadari apapun kesalahan dia, saya rasa tidak ada satu orang tua pun yang tidak akan menerimanya. Nah, inilah yang menjadi satu titik balik buat si bungsu ini, dan juga mungkin satu pelajaran yang berharga buat kita, di mana bahwa masa lalu kita, masa kelam kita, tidak ada satupun yang masa kelam kita yang terlalu hitam buat Tuhan, buat Allah kita. Tidak ada satu masalah atau kejahatan yang terlalu berat buat dia. Pada saat kita menyadari bahwa saya salah, saya harus kembali. Dan itu dilakukan dengan tindakan nyata. Walaupun si bungsu sudah tahu konsekuensinya, dia akan menjadi upahan bapaknya. Itu sudah lebih dari cukup buat si bungsu, buat pemikiran si bungsu. Tapi apa yang dia alami, bapaknya begitu bangga, dia langsung menyambut anaknya, dia langsung memintakan pegawai yang lainnya untuk menyiapkan jubah yang indah, dia langsung berpesta. Apakah ini diharapkan oleh si bungsu? Tidak. Kalau kita baca ayat sebelumnya, si bungsu hanya mau cukup dengan dia menjadi upahan bapaknya, karena dia tahu semua upahan bapaknya tidak ada yang menderita. Semua hidup berlimpah. Ini satu hal, satu pelajaran yang indah buat kita, bahwa apapun itu, masalah kita berat, sadarilah itu dan pastikan kita menyadari itu dan kita mau berbalik. Sehingga efek yang kita lihat, kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, begitu luar biasa yang dinikmati anak si bungsu ini. Itulah kasih Bapa, kasih yang luar biasa, kasih yang tiada batas. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa efek dari kami menyadari segala dosa dan kesalahan kami luar biasa. Karena itu Tuhan, pimpin hidup kami untuk tetap bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.